senang sekali rasanya saya Sena Manurung akan menemani Sobat Nuklir semua dalam podcast kali ini yang berjudul Kuliah 0 Rupiah di Poltek Nuklir aja. Jadi gimana nih kabar Sobat Nuklir semuanya di rumah? Sehat-sehat aja kan pastinya dan tetap jaga kesehatan. Oke, sesuai judulnya nih Sobat Nuklir semua sudah memasuki tahap di mana pekan penerimaan mahasiswa baru. Yang pastinya Sobat Poltek Nuklir semua penasaran dong, gimana sih caranya untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga Poltek Nuklir Indonesia? Untuk menjawab hal itu, kita kedatangan narasumbernya nih. Langsung saja dengan Bapak Dr. Mustadan, Master Engineering, selaku Wakil Direktur 1 Poltek Nuklir Indonesia. Bagaimana nih kabarnya Pak? Ya, Alhamdulillah Mbak Zena. Alhamdulillah. Baik semuanya. Dan juga kepada seluruh pemirsa, semoga dalam kondisi sehat dan tetap menjaga kesehatan selalu. Oke, bagus sekali ya. Jadi sesuai judulnya nih Pak, kuliah 0 rupiah di Poltek Nuklir aja. Kira-kira bisa jelaskan sedikit nggak Pak? Apa sih maksudnya dari judul kita itu gitu? Oke. Ya, kuliah 0 rupiah di Poltek Nuklir itu adalah sebuah program atau kebijakan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang di mana Poltek Nuklir merupakan bagian dari BRIN. Dengan kebijakan BRIN terkait dengan kuliah 0 rupiah itu, nanti seluruh mahasiswa termasuk mahasiswa baru tahun ajaran ini itu nanti akan mendapatkan biaya atau subsidi biaya kuliah itu 100% ya, sehingga biaya kuliahnya menjadi 0 rupiah. Wow, bagus sekali ya Pak tawarannya. Gitu. Jadi di luar biaya tersendiri, pastinya seorang calon mahasiswa baru itu mempertimbangkan apa sih kelebihan dari kampus tersebut. Kira-kira apa nih Pak kelebihan dari Poltek Nuklir itu sendiri? Ya, menarik sekali. Jadi kalau kelebihan atau keunggulan yang dimiliki oleh Poltek Nuklir itu salah satunya adalah Poltek Nuklir itu merupakan perguruan tinggi satu-satunya dalam bidang vokasi terkait dengan teknologi nuklir. Sehingga kami program tinggi kami menjalankan program studi elektronika instrumentasi, elektromekanika, kemudian teknologi kimia nuklir, semua dalam bidang teknologi nuklir, sehingga merupakan satu-satunya perguruan tinggi vokasi yang ada di Indonesia dalam bidang teknologi nuklir. Itu salah satu keunggulannya. Waduh, satu-satunya ya Pak. Ya, dan saya ingin menyinggung sedikit mengenai vokasi tadi. Apakah Poltek Nuklir tergabung dalam sistem ikatan dinas atau bagaimana Pak? Ya, kalau ikatan dinas dalam pengertian ketika nanti mahasiswa ataupun alumni dari Poltek Nuklir itu selesai kuliah kemudian menjadi pegawai, itu bukan pengertian yang seperti itu. Dalam arti perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Poltek Nuklir itu adalah perguruan tinggi vokasi yang itu memang diperuntukkan bagi umum ya. Kemudian nanti lulusannya pun itu tetap akan bekerja di di luar ya, di industri maupun termasuk ketika nanti bisa bergabung juga dengan lembaga pemerintahan, termasuk dengan BRIN juga, tentu dengan mekanisme penerimaan pegawai yang sudah ada aturan tersendiri ya. Gitu. Waduh, makin menarik nih. Udah dia gratis biaya, ditambah lagi ada tawaran-tawaran sesudah jenjang karirnya. Tapi ngomong-ngomong masalah jenjang karir nih Pak, tadi sudah sempat disinggung mengenai program studi. Kira-kira di Poltek Nuklir itu sendiri ada program studi apa aja dan jenjang karirnya bagaimana kira-kira Pak? Ya. Jadi kalau untuk program studi, Poltek Nuklir itu memiliki 3 program studi. Program studi yang pertama adalah elektronika instrumentasi, itu juga diploma 4 atau vokasi ya. Jadi gelarnya nanti adalah sarjana terapan. Kemudian program studi yang kedua adalah elektromekanika ya, dalam bidang mekanik dan juga arus kuat, itu semua bisa bergabung di elektromekanika. Nah, program studi yang ketiga adalah teknologi kimia nuklir. Nah, sebagai program studi yang menyelenggarakan bidang ilmu tentang kimia dan juga tentang aplikasi teknik kimia khususnya di dalam teknologi nuklir. Nah, ini cocok sekali ketika bergabung di teknologi kimia nuklir. Nah, semuanya ini menyelenggarakan jenjangnya adalah sarjana terapan.
Waduh, bagus sekali sebenarnya tawaran dari Poltek Nuklir kita ini ya Pak. Tapi saya nih selaku seorang mahasiswa juga kadang untuk kan satu-satunya nih di Indonesia vokasi nuklir gitu. Berarti seluruh mahasiswa, calon mahasiswa di Indonesia harus kembali memikirkan bahwasanya mereka akan berpindah nih ke kota Jogja yang katanya istimewa. Jadi saya ingin bertanya, apakah Poltek Nuklir menyediakan asrama untuk calon mahasiswanya? Bagaimana Pak? Oh iya, untuk Poltek Nuklir juga saat ini sudah tersedia dormitory ya, atau istilahnya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa angkatan pertama atau tahun pertama. Jadi ketika mahasiswa baru masuk, kemudian nanti dalam 2 semester itu akan kita asramakan dalam rangka untuk pembinaan karakter nantinya, sehingga betul-betul nanti mahasiswa yang kuliah di Poltek Nuklir itu juga dari sisi karakter, soft skill itu sudah mulai terbangun. Oh iya. Sehingga ketika nanti menjadi seorang talenta teknologi nuklir, ya baik itu soft skill, hard skill itu sudah terpersiapkan dari awal gitu. Oh iya, berarti semuanya tuh udah disediakan banget gitu ya Pak, udah dipersiapkan banget gitu. Dan satu hal nih yang paling nggak kalah perlu dipertimbangkan mengenai biaya, bagaimana hidupnya nanti gitu. Itu adalah mengenai akreditasi kampusnya sendiri. Jadi bagaimana akreditasi dari Poltek Nuklir itu sendiri Pak? Ya, alhamdulillah akreditasi Poltek Nuklir saat ini itu baik program studi maupun institusinya sudah meraih peringkat B untuk akreditasi BAN PT. Nah, memang pada tahun 2022 ini nantinya kami akan melakukan reakreditasi. Ya, semoga dengan melakukan reakreditasi nanti kita bisa mencapai lebih tinggi lagi, mencapai skor dari akreditasi lebih baik lagi. Tentu kami sebagai pengelola di program studi maupun di Poltek Nuklir ini tentu berupaya keras supaya baik itu dari sisi pengelolaan, dari sisi penyelenggaraan pendidikan, kemudian dari sisi pelaksanaan tridharma pendidikan, itu pun semuanya kami optimalkan dengan berbagai fasilitas yang ada, dengan berbagai program dan kebijakan, supaya dari sisi mutu dan kualitas kita juga bisa meningkat. Oh iya, gitu. Bagus sekali. Jadi gitu tuh teman-teman, kira-kira gambaran sedikit lah mengenai Poltek Nuklir ini sendiri. Dan semenjak dibukanya masa penerimaan mahasiswa baru ini Pak, ternyata sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui baik email maupun DM langsung di Instagram, dan pertanyaan-pertanyaan itu sudah kami rangkum dari calon-calon nuklir kita nih. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tanyakan. Mungkin pertanyaan pertama langsung nih ya Pak. Iya. Untuk pertanyaan pertama nih, jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltek Nuklir apa aja gitu? Boleh dijelaskan Pak? Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru di Poltek Nuklir itu ada 2 saat ini yang kami selenggarakan ya. Yang pertama adalah program reguler ya, atau jalur reguler. Kemudian yang kedua itu adalah program alih jalur. Ya. Nah, program atau jalur reguler ini itu diperuntukkan bagi lulusan SMA atau SMK dalam bidang IPA ya. Jadi SMA IPA atau eksak lah jurusannya eksakta gitu ya. Itu nanti bisa bergabung ke Poltek Nuklir ya dengan melalui jalur reguler ini. Jalur reguler ini itu secara prinsip adalah melaksanakan seleksi dengan mekanisme prestasi akademik ya. Kemudian nanti juga ada seleksi tertulis ya, atau seleksi substansi, dan juga nanti ada tes potensi akademik. Ini yang memang di dalam seleksinya ini kami cukup ketat ya, karena di satu sisi kami memang betul-betul mencari talenta yang nanti akan menjadi SDM nuklir ke depannya nih. Sehingga kami betul-betul mencari yang dari sisi kualitas, dari sisi motivasi itu betul-betul memang calon mahasiswa yang nanti punya cita-cita ya untuk menjadi talenta dalam bidang teknologi nuklir. Oh iya, berarti calon generasi nuklir adalah orang yang benar-benar terpilih ya Pak, benar-benar diseleksi dengan ketat gitu. Oh iya, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya nih Pak. Apakah seleksi di Poltek Nuklir merupakan gabungan dari perguruan tinggi kedinasan lainnya?
Kalau untuk seleksinya saat ini kami belum bergabung dengan seleksi perguruan tinggi vokasi ataupun politeknik lain di Indonesia ya, sehingga kami masih menyelenggarakan secara mandiri. Namun memang ada wacana bahwa kedepannya nanti kami akan menyelenggarakan seleksi ini secara bersama dengan politeknik yang ada di Indonesia, ataupun bisa jadi nanti kita ada seleksi dengan perguruan tinggi kedinasan yang lain. Itu yang memang saat ini sedang kami wacanakan. Tapi untuk sementara saat ini kami masih menyelenggarakan secara mandiri dengan 2 jalur atau program tadi, yaitu jalur reguler dan yang kedua adalah program alih jalur. Iya. Begitu. Oh iya, bagus sekali. Jadi teman-teman kayak nggak usah ragu lagi nih ya, langsung aja daftar karena nggak mengganggu pendaftaran yang lainnya gitu. Nggak usah segan-segan, langsung aja digas gitu. Dan mungkin ini juga salah satu hal yang sering jadi pertanyaan calon-calon mahasiswa lainnya gitu. Kira-kira dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk pendaftaran PMP Poltek Nuklir, Pak? Oke, ya ini yang perlu diperhatikan ya buat teman-teman yang nanti mau mendaftar di Poltek Nuklir, mengikuti program penerimaan mahasiswa baru. Jadi dokumen apa sih yang harus dipersiapkan ya? Yang pertama adalah tentu dokumen identitas identitas pribadi ya, seperti KTP itu wajib. Kemudian yang kedua adalah dokumen prestasi akademik, dalam hari ini bisa berupa raport ya. Kemudian mungkin ada juga dokumen-dokumen prestasi lainnya, misalnya pernah ikuti kejuaraan atau mungkin pernah mengikuti perlombaan dan sebagainya, itu bisa dilampirkan. Kemudian yang kedua adalah surat rekomendasi dari sekolah. Nah, ini merupakan poin penting ya, karena ini merupakan salah satu syarat yang kami mintakan kepada calon mahasiswa, calon peserta yang akan mendaftar, supaya apa? Bahwa para pendaftar ini nanti memang betul-betul direkomendasikan oleh sekolah. Betul sekali. Artinya pihak sekolah pun itu juga mengetahui ini adalah siswa yang punya potensi untuk menjadi mahasiswa di Poltek Nuklir dan nantinya bisa lulus menjadi talenta dalam bidang nuklir itu sendiri. Nuklir. Oh iya. Nah, itu yang utama. Jadi KTP, kemudian ada raport gitu ya. Kemudian ada surat rekomendasi. Kalau ditunjang dengan dokumen prestasi yang lain pun silahkan. Nah, kemudian ditambah juga nanti teman-teman itu perlu membuat surat ya istilahnya kayak surat motivasi. Oh iya, motivation letter gitu ya, Pak. Iya. Betul. Jadi supaya kami itu nanti bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi teman-teman nih ketika nanti masuk ke Poltek Nuklir. Sebenarnya apa sih yang diharapkan, apa sih yang diinginkan ketika nanti menjadi mahasiswa Poltek Nuklir. Nah, itu kita pengen tahu benar nih. Jadi ketika nanti di saat tahap wawancara ya, karena nanti di seleksi itu ada tahap wawancara, itu kita bisa ngobrolin tentang hal itu juga, sehingga kita bisa benar-benar mengetahui, wah ini calon mahasiswa ini punya motivasi yang kuat nih. Nah, inilah yang nanti akan kita ambil. Jadi dari pihak kampus sendiri juga benar-benar mempertimbangkan mimpi dari si calon mahasiswa itu, gitu ya, Pak? Betul. Artinya kalau seseorang itu punya motivasi yang kuat untuk meraih sesuatu, maka apapun yang akan dilakukan, akan dikerjakan, itu pasti punya daya dorong gitu ya. Bisa all out gitu ya, Pak? Sehingga harapan kami ya ketika kuliah ya tidak mudah menyerah, pokoknya struggle lah gitu. Iya, betul sekali. Soalnya saya sendiri seorang mahasiswa tuh kadang menemui titik di mana jenuh gitu. Tapi ketika kita mengerjakan hal yang benar-benar sesuai tujuan kita, mimpi kita, itu akan sedikit berkurang. Kalau kita ingat apa sih yang mau kita capai, apa yang kita harapkan, kan itu bisa mendorong kita untuk semangat lagi. Iya, betul sekali. Nah, poinnya nambah lagi nih saudara-saudara, teman-teman semua, buat langsung join ke Poltek Nuklir. Tapi pertanyaannya ini, tawarannya banyak nih, Pak, tawarannya bagus-bagus gitu. Tentunya seorang mahasiswa tuh bakalan mikir, pasti banyak nih yang bakalan daftar ke sini. Aduh, takutnya nanti aku nyoba padahal nggak lulus, sia-sia aku nyobanya gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya tuh, berapa sih kuota mahasiswa yang akan diterima pada tahun akademik tahun ini, Pak? Nah, ini memang jadi tantangan buat teman-teman juga nih ketika yang mau daftar di Poltek Nuklir nih. Karena memang kuota yang kami sediakan untuk mahasiswa di Poltek Nuklir ini untuk tahun 2022 ini itu hanya 120 mahasiswa. Memang ini sangat terbatas sekali ya.
dan 120 mahasiswa ini untuk terdistribusi untuk 3 prodi. Oh, untuk 3 prodi Betul. tersebut. Sehingga masing-masing prodi itu ada 40 Sekitar mahasiswa. 40 ya. Betul. Itulah yang nanti perlu menjadi ya tantangan buat teman-teman nih supaya bisa memastikan nanti ketika daftar ya buatlah motivation letter yang bagus, kemudian rekomendasi dari sekolah jangan lupa, nah seperti itu. Oh iya, jadi teman sobat nuklir nih gak usah ragu gitu, daftar aja gitu. Siapa tahu teman-teman adalah benar-benar orang-orang terpilih untuk gabung ke keluarga besar Poltek Nuklir, langsung aja gitu. Tapi ini Pak, kan di nilai raport mahasiswa kalau nggak salah sekarang sudah memasuki kurikulum 2013. Jadi di raportnya itu sendiri ada mata pelajaran wajib, ada mata pelajaran peminatan. Kira-kira nilai yang diinput dalam data-data yang dibutuhkan itu yang wajib atau yang peminatan, Pak? Ya, sebenarnya yang diisikan itu nanti yang wajib dulu ya. Tapi kalau ternyata yang wajib itu ternyata tidak ada misalnya, atau justru malah muncul yang ada di peminatan, ya sudah yang di peminatan yang diinputkan. Iya. Prinsipnya dari raport yang nanti akan kita ambil nilainya itu adalah nilai matematika, ya, kemudian nilai fisika, kemudian nilai kimia dan nilai bahasa Inggris. Oh iya. Nah, keempat nilai ini memang itu menjadi komponen nanti penilaian pada saat seleksi administratif. Nah, inilah yang nanti kita gunakan. Jadi kalau dari teman-teman atau raport yang dimiliki teman-teman itu nanti ada wajib dan peminatan, ternyata dua-duanya juga ada, diisikan aja rata-ratanya, karena yang kita cantumkan adalah rata-ratanya. Rata-rata nilai dari matematika, fisika, kimia, dan bahasa Inggris. Oh, jadi gitu tuh teman-teman. Jadi mungkin saya ulangi lagi. Jadi nilai yang diinput ada mata pelajaran wajib, yaitu tadi matematika, fisika, kimia, dan bahasa Inggris. Jadi kalau kira-kira nilainya mencukupi, langsung aja, jangan ragu lagi gitu loh. Iya. Tawarannya udah sebagus itu gitu. Dan ini Pak, kan kalau untuk sekarang ini pendaftaran sudah dibuka di bulan Maret. Sementara bagi beberapa sekolah mungkin nilai raportnya masih di semester 5. Ada semester yang belum mengeluarkan nilai gitu. Jadi apakah bagaimana cara menutupi nilai tersebut gitu? Nilai apa saja yang dimasukkan gitu? Baik, jadi kalau untuk nilai raport ya saat ini kan mungkin baru sampai semester 5 ya, karena mungkin raport atau nilai terakhir itu nanti ketika menjelang lulusan gitu ya. Nah, sebenarnya sampai ke semester 5 ini juga tidak masalah. Nilai yang diinputkan itu hanya semester 1 sampai semester 5 itu tidak masalah. Sehingga nanti yang diambil rata-rata. Oh iya, kembali lagi ke rata-ratanya. Jadi tidak masalah mau semester 1 sampai semester 5, atau bahkan ada juga yang pertanyaan masuk ke kami gitu, bahwa nilai itu hanya ada di semester 1 sampai 2 saja misalnya. Ya nggak apa-apa, itu aja yang diambil rata-ratanya. Dan itu justru malah kemungkinan nilainya kan lebih bagus ya, karena pembaginya hanya dua. Cuma dua gitu. Kalau ternyata bagus semua ya, alhamdulillah itu sudah merupakan rezekinya gitu. Nilainya yang bagus. Jadi poin kami adalah pengukuran dari raport di sini berdasarkan apa yang ada di raport itu. Oleh karena itu memang nanti melampirkan raport itu suatu kewajiban ya. Kemudian nanti rata-rata tadi yang sudah dihitung gitu, itu silakan aja dicantumkan di dalam surat rekomendasi sekolah. Oh iya, bagus sekali. Tapi menimbang banyak sekali tawaran bagus yang ditawarkan oleh Poltek Nuklir itu sendiri, pastinya ada nih feedback yang kampus harapkan dari calon-calon mahasiswa. Kira-kira konsekuensi bagi mahasiswa dengan biaya kuliah Rp0 ini apa aja ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi memang kami atau di Poltek termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ini membuka kebijakan terkait dengan kuliah Rp0 di Poltek. Tentu bukan sekedar untuk memberikan dalam istilahnya kuliah gratis ya, tapi tentu kami punya maksud dan tujuan, dan memang maksud dan tujuan ini salah satunya adalah bahwa kami ingin menjaring ya talenta dalam bidang teknologi nuklir ini sebanyak-banyaknya dan semudah-mudahnya. Nah, oleh karena itu program dari BRIN atau kebijakan dari BRIN memberikan kebijakan Rp0 ini itu salah satunya apa? Supaya nanti begitu banyak calon-calon dari talenta nuklir ini kuliah di Poltek Nuklir. Terus yang kedua, nanti BRIN itu juga akan terbantukan dengan adanya mahasiswa yang kuliah di Poltek Nuklir untuk menjadi asisten penelitian. Nah, di dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para periset yang ada di BRIN. Sehingga
teman-teman mahasiswa ini nantinya ketika kuliah itu akan ada program research assistant. Nah, itu merupakan suatu kegiatan yang mandatori, wajib diikuti oleh mahasiswa, khususnya nanti mulai angkatan 2022 ini ke atas ya, itu nanti akan mendapatkan kewajiban untuk mengikuti research assistant di semester 7 dan 8. Ya, jadi setelah semester ke-7 atau bisa dikatakan di tingkat akhir. Itu menjadi kewajiban bagi mahasiswa tersebut. Nah, tentu ini menjadi sangat membantu sekali bagi BRIN kan, bagi apa? Pusat-pusat riset yang ada di BRIN, para periset yang melakukan penelitian khususnya di dalam bidang teknologi nuklir itu kan terbantu sekali dengan tenaga-tenaga dari mahasiswa yang dari sisi semangat itu juga masih gede-gedenya, dan dari sisi kemampuannya karena sudah mengikuti studi dari semester 1 sampai semester 7. Nah, ini semester 8-nya ini sudah bisa terlibat dalam kegiatan penelitian. Iya, jadi sebelum mereka terjun langsung ke dunia kerjanya juga benar-benar udah dipersiapkan di lapangannya gimana gitu. Itu sangat menguntungkan bagi mahasiswanya sendiri. Nah, kelebihannya lagi nih Mbak Zena. Jadi kalau misalnya nanti mahasiswa ini mengikuti research assistant, itu tidak sekedar seperti halnya praktikum, seperti halnya tugas akhir. Kelebihannya apa? Mereka itu atau mahasiswa yang mengikuti research assistant nanti akan mendapatkan honor juga. Waduh, ini menarik sekali. Bisa mendapatkan income kan, jadi mahasiswa ini memang berlatih seperti halnya seorang peneliti. Iya. Gitu. Jadi sepertinya kita perlu merevisi judul ini, bukan hanya kuliah 0 rupiah, tapi kuliah dibayar juga, gitu tuh Pak judulnya kira-kira. Ya dibayar karena ikut research assistant. Ikut research assistant tadi, oke, bagus sekali. Iya. Dan untuk sampai detik ini nih Pak, banyak calon-calon pendaftar muda ini yang mengalami kesulitan untuk mendownload surat rekomendasi sekolah tadi. Jadi kira-kira bagaimana solusinya Pak? Ya, jadi nanti kalau secara teknis ada kesulitan ya, salah satunya di dalam proses download format misalnya, atau mungkin nanti ada dokumen-dokumen lain yang diperlukan belum bisa diakses, itu bisa menghubungi admin PMB kami melalui email ya. Nanti mungkin bisa tertera nanti di informasi acara ini. Nanti dengan mengemail ke admin kami itu akan dibantu, akan langsung diberikan itu filenya apa yang kurang. Jadi jangan sungkan nanti teman-teman ketika ada kendala dalam proses PMB itu langsung saja bisa menghubungi admin, baik itu melalui email ataupun DM ke admin dari PMB kami. Sudah banyak medianya sekarang ya Pak, udah digampangkan banget, apalagi oleh admin-admin kita yang selalu siap sedia gitu. Tapi Pak, mengenai biaya 0 rupiah tuh kadang tuh masyarakat tuh masa sih gitu, masih kurang percaya gitu. Jadi bagaimana untuk memastikan bahwasannya pendaftarannya itu gratis gitu Pak? Ya, ini yang nanti perlu diketahui juga oleh teman-teman ya. Dan ini sebenarnya juga sudah kami cantumkan di dalam portal penerimaan mahasiswa baru kami gitu ya. Nanti kalau teman-teman ketika mau melakukan pendaftaran, kemudian sudah mengisi formulir yang pertama ya, formulir data diri begitu. Nah, nanti itu akan muncul tagihan gitu ya. Loh, ini kuliahnya 0 rupiah, pembayaran penerimaan mahasiswa baru juga 0 rupiah kok bayar. Kok gitu ada tagihannya gitu. gitu. Ada tagihannya gitu kan. Mungkin pertanyaan dari teman-teman seperti itu. Nah, perlu diperhatikan bahwa meskipun kami ini memberikan biaya 0 rupiah pada saat penerimaan mahasiswa baru ini, itu juga dalam rangka kami itu secara akuntabilitasnya juga harus ada pertanggungjawaban, sehingga mungkin pada saat pendaftaran itu muncul tagihan. Nah, nggak apa-apa, nanti teman-teman itu bisa mengisikan voucher. Jadi kita sudah menyediakan kode voucher ya. Kode voucher, dan itu kita cantumkan di di pengumuman. Di pengumuman yang ada di portal PMB begitu. Nanti bisa dilihat, kemudian nanti di situ bisa memasukkan kode voucher ketika pada saat akan melakukan pembayaran. Nah, sehingga di kode vouchernya itu silakan diinputkan. Nanti ketika teman-teman sudah menginputkan kode voucher, itu otomatis tuh nanti akan tagihannya akan hilang gitu. Bukan hilang, tagihannya tetap ada, tapi dikurangi. Bakalan dikurangi langsung. Jadi mendapatkan gitu. Potongan. Iya. Pembayaran senilai 200.000 karena tagihannya 200.000, potongan voucher yang sebesar 200.000. Oh iya, gitu. Jadi teman-teman nggak usah langsung panik gitu, langsung cek-cek aja gitu, teliti gitu. Nah, nanti mungkin juga akan ada ketemu juga kasusnya, ini saya sudah kelupaan ini nggak memasukkan voucher gitu kan, jadi muncul tagihannya.
nggak masalah teman-teman, nggak usah khawatir. Sekali lagi teman-teman bisa menghubungi admin nih nanti. Iya, lagi-lagi Akan kita bantu untuk bisa meriset sehingga teman-teman nanti bisa masukkan kode vouchernya kembali dan tagihannya tadi sudah mendapatkan potongan otomatis ya tidak ada tagihan lagi. Oh iya, bagus sekali gitu. Jadi kembali lagi kami tekankan nih teman-teman, kalau mengalami kesulitan langsung aja hubungi adminnya, baik melalui email maupun DM Instagram. Udah banyak tuh platformnya gitu. Iya. Jadi kalau ini ya Pak, berdasarkan timeline pendaftarannya itu bakalan tutup di tanggal 31 Maret. Iya. Jadi muncul nih pertanyaan dari teman-teman, apakah saat melakukan pengisian formulir pendaftaran sebagian data bisa disimpan dulu dan bisa dilanjutkan suatu saat? Bisa, betul, bisa sekali. Jadi nanti dari teman-teman ketika akan mengisi formulir gitu ya, karena tahapannya itu adalah pertama mengisi formulir pertama ya, data diri, kemudian setelah itu muncul tagihan, kemudian teman-teman memasukkan vouchernya sehingga akan mendapatkan potongan pembayaran. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan akun kan atau PIN lah istilahnya. Itu apa? Untuk mengakses atau login ke portal PMB kami, ke sistem, supaya nanti bisa menginputkan data diri yang lebih lengkap lagi, baik itu orang tua, kemudian nanti sekolah dan sebagainya, itu akan diinputkan di situ. Nah, nanti gimana ketika mengisikannya itu, apakah sekali atau bisa nanti, misalnya artinya sudah mengisi, kemudian ada beberapa data yang belum terisi itu disimpan dulu. Gak masalah, itu nanti selama teman-teman itu belum mensubmit istilahnya atau istilahnya mengirim formulir itu, menyerahkan gitu. Betul, belum menyerahkan itu nanti teman-teman masih bisa mengisi atau bahkan mengubah. Jadi nggak usah khawatir. Bahkan ketika nanti sudah tutup begitu ya, sudah tutup tanggal 31 Maret itu kan pada saat pembelian formulirnya ya sudah tutup. Tapi pengisiannya itu masih ada waktu. Masih berlanjut gitu. Betul, ya, masih Pak. berlanjut. Nah, sehingga teman-teman nggak usah khawatir. Tapi meskipun demikian juga ketika teman-teman nanti mau mengisi formulir ini, pastikan data-datanya dilengkapi dulu, dipersiapkan supaya nanti ketika mengisikannya, ketika mau mengupload itu sudah ada semuanya. Iya, udah lengkap gitu. Betul. Tapi saya ingin menyinggung sedikit mengenai PIN tadi Pak. Berarti ini setiap calon pendaftar bakalan dikasih akun gitu. Betul. Jadi muncul pertanyaan, gimana kalau saya lupa ID-nya, saya lupa PIN-nya, gimana tuh Pak solusinya? Ya, ini memang beberapa terjadi juga kejadian dari teman-teman pendaftar ini menghubungi kami lupa PIN-nya nih, padahal belum selesai gitu misalnya, atau misalnya belum bisa masuk, belum mengisikan. Ya sekali lagi bisa menghubungi ke admin lagi, baik melalui email atau DM Instagram. Silahkan, nanti akan kita bantu gitu ya, akan kita bantu untuk menginputkan PIN-nya tadi gitu ya. Sebenarnya kalau untuk PIN-nya itu kan menggunakan kode tanggal lahir sebenarnya. Jadi sebenarnya itu bisa juga ketika lupa itu nanti bisa memasukkan kode tanggal lahirnya. Kan kalau tanggal lahir tentu teman-teman nggak lupa. Nggak lupa dong. Masa mau ulang tahun lupa kan. Iya. Nah itu salah satunya. Tapi kalau masih kesulitan juga nggak usah takut, nggak usah khawatir, langsung hubungi admin lagi gitu. Dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dari calon-calon Sobat Nuklir nih. Bagaimana jika masih terdapat kendala mengenai pendaftaran PMB? Ya, kalau terkait dengan kendala dalam arti secara teknis, sekali lagi itu nanti bisa menghubungi kami ke admin gitu ya, supaya nanti bisa dibantu dalam hal biasanya kan kendala-kendalanya itu kalau nggak lupa password, kemudian tadi masalah voucher, atau mungkin yang paling sering masuk ini sebenarnya ketika mengupload dokumen nih, kadang yang diupload dokumennya itu terlalu besar biasanya ukurannya. Nah ini nanti akibatnya apa? Biasanya ditolak sama sistem karena memang ada batasannya. Nanti teman-teman bisa perhatikan ketika mengisi atau menginput data-data di formulir itu, perhatikan itu kapasitasnya berapa. Berarti udah ada arahannya betul, semua. Sebenarnya gitu. Sudah ada arahannya. Dan ketika nanti gagal itu bukan berarti karena gagalan sistem, tapi memang mungkin dari dokumen rekan-rekan ini nanti nggak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya batas ukuran filenya. Nah seperti itulah yang harus diperhatikan. Maka teman-teman nanti ketika akan mengisi, saran kami sebaiknya ikuti panduannya, dan sebenarnya sudah ada video tutorialnya. Oh, ada tutorialnya. Wah. Tutorialnya, jadi bisa diikuti dulu, disimak dulu. Setelah itu baru nanti mulai untuk mengisi, gitu ya, tetap mempersiapkan dokumen-dokumennya.
begitu Mbak. Jadi bahkan sejak pendaftaran sudah dimudahkan gitu ya Pak, sudah disediakan sekali. semua, sudah difasilitasi. Ya. Jadi gitu tuh teman-teman calon sobat nuklir semuanya tuh udah ditunjang penuh sama Poltek Nuklir gitu. Jadi jangan ragu-ragu lagi gitu. Iya, betul. Jadi mungkin untuk pertanyaan yang masih terkumpul baru segitu Pak, tapi mungkin setelah podcast kita ini tayang akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik nih dan Betul. menantang Nggak apa-apa, gitu. nggak apa-apa, iya. Iya. Jadi sebelum kita tutup nih Pak, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan bagi teman-teman calon sobat nuklir di rumah masing-masing? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Zena. Ya, yang pertama terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di Poltek Nuklir yang sekarang sudah merupakan kebijakan Rp0 ya. Ini salah satunya menjadi kesempatan bagi teman-teman nih ya, supaya bisa bergabung ke Poltek Nuklir, sudah tidak lagi memikirkan masalah biaya ya, karena nanti biaya Rp0 yang disubsidi oleh Poltek Nuklir itu adalah termasuk biaya pendaftaran tadi. Kemudian nanti juga ada biaya kuliah atau uang gedung, itu sudah nggak ada lagi. Termasuk biaya semester ya, KRS itu ya, biaya per SKS-nya juga sudah tidak ada. Dan biaya ujian, biaya wisuda itu sudah Waduh. ada. Jadi kalau istilahnya tinggal masuk gitu aja ya. Kemudian mengikuti kuliah gitu ya, ikuti program-program yang ada di situ, selesai itu ya sudah benar-benar tanpa biaya lah secara umum tanpa biaya. Tapi meskipun demikian teman-teman, karena ini memang merupakan kebijakan yang baru diterapkan oleh BRIN dan juga untuk Poltek Nuklir ini, sekali lagi teman-teman juga tetap harus hati-hati, karena biasanya dengan adanya kebijakan seperti ini itu banyak ini orang-orang yang mengambil kesempatan nanti ada penipuan, kemudian mungkin teman-teman ada yang dihubungi nih, nanti misalnya dihubungi bahwa mau nggak nanti diterima di Poltek Nuklir nih, dijamin diterima nanti dengan transfer uang sekian segini gitu ya Pak. Juga ini teman-teman ya, makanya kami juga berpesan bahwa seluruh informasi yang kami berikan itu semuanya secara resmi ada di web kami atau di Poltek portal PMB kami ya, termasuk dengan admin kami pun itu sudah jalur resmi, sehingga kalau teman-teman nanti dihubungi atau mungkin ada yang telepon begitu ya nggak usah diterima ya, karena kami tidak pernah menghubungi melalui telepon, memang kami menghubunginya melalui email atau gitu. melalui DM DM Instagram gitu. Betul begitu. Nah, sehingga mungkin pesan selanjutnya dari kami buat teman-teman sobat nuklir nih ya, kami berharap teman-teman ini nanti bisa bergabung ke Poltek Nuklir, menjadi bagian dari keluarga besar Poltek Nuklir ya, menjadi mahasiswa dan nanti lulus. Dan kami berharap lulusnya teman-teman ini nanti itu menjadi talenta teknologi nuklir. Untuk apa? Mengembangkan teknologi nuklir di Indonesia nih. Supaya teknologi di Indonesia ini nanti lebih berkembang lagi, punya SDM yang kuat, banyak, serta bisa memberikan manfaat bagi bangsa kita. Gitu. Untuk kemajuan bangsa kita gitu. Jadi mungkin teman-teman cukup sekian perbincangan kita hari ini, tapi jangan sedih, siapa tahu masih ada the next podcastnya gitu. Jadi tetap ikuti perkembangannya, jangan lupa untuk segera daftarkan diri teman-teman semua sebelum pendaftarannya ditutup nih Maret tanggal 31 gitu. Oh ya, satu lagi, pastikan teman-teman sobat nuklir semua mendapatkan informasi dari akun resmi Poltek Nuklir di portal pmp.polteknuklir.ac.id atau di akun Instagram Poltek Nuklir dan akun Facebook Poltek Nuklir. Pastikan pilihan sobat-sobat semua adalah Poltek Nuklir, karena Poltek Nuklir itu kami.